Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan update Dapodik di versi 2026B. Lalu bagaimana kebijakan dan bagaimana cara instalasi dan sebagainya. Jika ada kendala bagaimana solusinya, berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Rilis aplikasi Dapodik versi 2026B. Surat ini berdasarkan surat dari Dirjen Anak Usia Dini Dasar dan Menengah nomor 02553CTI 0300/2026 ya sahabat-sahabat, terkait dengan updating atau rilis aplikasi Dapodik versi 2026B semester genap tahun ajaran 2025-2026. Untuk langkah instalasinya ini ya sahabat-sahabat yang standar, yaitu yang pertama unduh file installer aplikasi Dapodik 2026B di laman https://dapo.kemdikbud.go.id atau di sini ya sahabat-sahabat. Yang kedua langkahnya adalah lakukan instalasi aplikasi Dapodik 2026B. Yang ketiga, refresh laman aplikasi Dapodik atau kontrol F5 untuk memastikan aplikasi sudah terbarukan. Nanti dicek di atas ya, paling atas itu kalau sudah dikontrol F5 atau di loading, di refresh, itu nanti akan berubah menjadi 2026B versi yang terbaru atau sebelumnya yaitu 2026A bintang ya sahabat-sahabat, seperti itu. Selanjutnya lakukan registrasi daring atau luring. Kalau untuk lakukan registrasi ini admin sarankan untuk daring menggunakan tethering data ataupun memakai wifi yang cukup kencang ya sahabat-sahabat, seperti itu. Selanjutnya jika memilih metode registrasi luring, pastikan sudah mengunduh prefil terbaru. Jadi untuk pengunduhan luring ini agak ribet ya sahabat-sahabat, ada beberapa langkah untuk mendownload prefil dan sebagainya. Jadi sarankan untuk daring saja yang lebih cepat. Lanjutkan hingga proses registrasi berhasil. Yang ketujuh, isi username dan password. 8. Pilih semester genap 2025-2026, klik tombol masuk. Pastikan tampilan aplikasi Dapodik sudah versi 2026B. Jika belum, silahkan dikontrol F5. Lakukan input data sesuai kondisi real, masukkan menggunakan akun kepala sekolah, lakukan validasi dan klik tombol sinkronisasi. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Daftar perbaikan aplikasi untuk versi 2026B ya sahabat-sahabat. Jadi untuk instalasi jika ada permasalahan silahkan berkomentar di bawah ini. Mudah-mudahan kita bisa membantu untuk sahabat-sahabat yang tengah kesulitan. Daftar perbaikan aplikasi Dapodik versi 2026 diantaranya perbaikan penyelesaian mekanisme pengambilan data pada dashboard PAUD HI agar selaras dengan kebutuhan analisis Direktorat PAUD, pembaruan Sekolah Rakyat SR, Sistem Informasi Perbukaan Indonesia, tampilan untuk buku berjenis non-teks, mekanisme penataan listrik, elemen isian pada data listrik, elemen isian pada data layanan internet, dan listrik dan internet. Sehubungan dengan rilis aplikasi versi 2026B, maka kami mohon saudara memperhatikan hal-hal berikut. Ini yang penting ya dicatat ya sahabat-sahabat. Aplikasi versi Dapodik versi 2026B, prefir, formulir cetak, panduan dan rangkaiannya bisa diunduh di laman ini ya sahabat-sahabat. Pada aplikasi Dapodik versi 2026 dapat perubahan alur penginputan listrik dan internet. Selanjutnya perbaikan dan prasarana yang meliputi tanah, bangunan dan sebagainya itu melalui pengajuan pada aplikasi manajemen satuan pendidikan dengan persetujuan dan oleh Dinas Pendidikan melalui aplikasi manajemen dinas. Jadi untuk perbaikan data prasarana yang meliputi tanah, bangunan dan ruangan dilakukan melalui pengajuan. Satuan pendidikan diminta memastikan seluruh isian data prasarana telah lengkap dan sesuai ketentuan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 atau sekitar 1,5 bulan lagi ya sahabat-sahabat sebelum dilakukan penutupan penginputan pada aplikasi Dapodik. Selanjutnya penutupan penambahan peserta didik baru di aplikasi Dapodik untuk jenjang PAUD dan SD. Penambahan peserta didik baru dilakukan oleh aplikasi manajemen satuan pendidikan. Selanjutnya penutupan penambahan peserta didik baru di aplikasi Dapodik untuk jenjang PAUD dan SD. Penambahan peserta didik baru dilakukan melalui aplikasi manajemen satuan pendidikan atau rubah ya sahabat-sahabat. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya ya menginstruksikan satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran Dapodik semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan menggunakan aplikasi Dapodik versi 2026B. Jadi kita ke atas lagi ya sahabat-sahabat, mohon maaf terkait dengan penambahan peserta didik dari PAUD dan SD ya sahabat-sahabat. Ini harus menggunakan aplikasi manajemen satuan pendidikan. Ini saya rasa ya mungkin efektif ya sahabat-sahabat di satu sisi untuk pembaruan, tapi di satu sisi juga menambah beban untuk sahabat-sahabat operator jenjang PAUD dan SD. Seperti itu. Selanjutnya melakukan pemutakhiran data nilai peserta menggunakan aplikasi e-rapor yang terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Ini sudah
terlalu ke bawah ya. Yang nomor 2, melakukan verifikasi dan validasi Dapodik pada wilayah kewenangan masing-masing, memastikan keberadaan satuan pendidikan wilayah dalam keadaan aktif beroperasi. Yang kedua, untuk satuan pendidikan kewenangannya yaitu memutakhirkan data peserta didik, guru dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, rincian satuan pendidikan, titik koordinat, melakukan pemutakhiran titik koordinat satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan di aplikasi verifikasi dan validasi satuan pendidikan, melakukan pemutakhiran data nilai peserta didik menggunakan e-rapor ya sahabat-sahabat. Kepala satuan pendidikan memastikan seluruh data terbarukan di aplikasi manajemen satuan pendidikan. Oh, ternyata ini aplikasi manajemen satuan pendidikan itu masih tersinkron dengan Dapodik ya sahabat-sahabat, masih ada di situ, tinggal klik saja. Jadi sangat mudah. Selanjutnya untuk surat edaran ini bisa diklik di laman itu ya sahabat-sahabat, laman ringkas ya. Nah, selanjutnya untuk aplikasi Dapodik dan Previl itu bisa diunduh aplikasi Dapodik Dijen PAUD, Dikdas dan Dikmen versi 2026B, aplikasi Dapodik Dijen Vokasi khusus SMK versi 2026, panduan aplikasi. Jadi ini ada dua link ya sahabat-sahabat. Untuk PAUD, Dikdas dan Dikmen itu di atas, yang nomor 2 khusus Dijen Vokasi khusus SMK. Jadi ada 2 model aplikasi Dapodik versi 2026B. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.